Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Jefferly dari website jefferlysuperclub.com, sebuah website yang berisi panduan dan berbagai inspirasi bisnis online untuk Anda. Oke, video kali ini berjudul Cara Menjadi Pemasar Afiliasi yang Dipercaya. Di video kali ini saya akan membahas teknik dan cara sederhana yang bisa teman-teman gunakan untuk menjadi seorang pemasar afiliasi yang dipercaya. Ketika teman-teman sudah menjadi pemasar afiliasi yang dipercaya, teman-teman akan lebih mudah untuk mendapatkan pembeli. Lebih mudah mendapatkan pembeli berarti lebih banyak penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan. Sebelumnya kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Mengapa kita harus dipercaya? Seperti yang kita ketahui, dalam bisnis, kepercayaan adalah modal yang sangat penting. Ketika seorang calon pembeli tidak percaya dengan kita sebagai penjual, mereka akan ragu. Ketika mereka ragu, mereka cenderung akan membatalkan keputusan untuk membeli. Nah, kalau mereka tidak percaya, tentu mereka tidak akan atau biasanya tidak tertarik atau menjadi ragu untuk membeli produk kita. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang penjual ataupun sebagai seorang pemasar suatu produk haruslah dipercaya. Nah, bagaimana supaya kita bisa jadi pemasar produk yang dipercaya? Ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus dikenal sebagai ahli di bidang produk tersebut. Dan yang kedua, kita harus memiliki reputasi yang baik. Untuk poin pertama, misalkan Anda memasarkan sebuah perlengkapan fotografi. Nah, Anda akan lebih dipercaya orang sebagai seorang penjual perlengkapan fotografi jika Anda dikenal sebagai orang yang ahli atau orang yang berpengalaman di bidang fotografi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus punya reputasi yang baik. Dikenal sebagai ahli saja tidak cukup, tapi kita harus punya reputasi yang baik di internet. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa dikenal sebagai seorang yang ahli di bidang produk kita? Caranya adalah kita harus memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang produk kita. Contoh, kalau kita jualan perlengkapan fotografi, kita harus punya kemampuan atau pengetahuan di bidang tersebut. Kalau kita jualan misalkan alat musik seperti gitar, akan lebih baik kalau kita punya pengetahuan, punya kompetensi di bidang tersebut. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya kemampuan tersebut? Mau tidak mau, kalau kita mau punya kemampuan, kita harus belajar, kita harus berlatih, kita harus punya pengalaman di bidang tersebut. Nah, oleh sebab itu akan lebih baik jika Anda memasarkan produk yang sudah Anda ketahui atau Anda punya pengetahuan di bidang tersebut. Itu akan membantu Anda lebih mudah sebagai seorang penjual. Nah, setelah Anda memiliki kemampuan atau kompetensi di suatu bidang, Anda harus menjadikan diri Anda dikenal sebagai ahli di bidang tersebut. Misalkan Anda jual perlengkapan fotografi, Anda ingin dikenal sebagai ahli fotografi. Nah, Anda harus bisa menjadikan diri Anda dikenal orang sebagai ahli atau minimal orang yang berpengalaman di fotografi. Bagaimana caranya? Ini dia caranya. Cara supaya Anda dikenal sebagai seorang ahli atau seorang yang berpengalaman di suatu bidang adalah dengan melakukan edukasi, atau sederhananya bagikan kemampuan tersebut. Sharinglah pengetahuan atau kemampuan Anda melalui internet. Nah, lewat apa sharingnya? Bisa lewat blog, bisa juga lewat buku, lewat video, lewat grup di Facebook, ataupun berbagai media publikasi yang lainnya. Di zaman internet seperti sekarang, untuk mempublikasikan suatu informasi atau untuk membagikan pengetahuan Anda sudah begitu mudah. Anda sudah belajar membuat blog, Anda bisa gunakan blog tersebut untuk membagi pengetahuan Anda, membagi inspirasi, membagi pemikiran yang Anda miliki. Kalau Anda suka menulis, bagikan juga pengetahuan Anda lewat buku.
tidak ada salahnya Anda coba. Bisa juga lewat video di YouTube, Anda bikin video yang menginspirasi orang melalui YouTube. Kemudian bisa juga dengan membuat sebuah grup privat atau grup khusus di Facebook dan lain sebagainya. Manfaatkan media-media ini, maka Anda bisa dikenal sebagai seorang ahli. Saya akan berikan sebuah studi kasus atau contoh langsung. Oke, seperti yang tadi saya bilang, saya akan menunjukkan sebuah studi kasus tentang bagaimana cara untuk menjadikan diri kita dikenal sebagai ahli. Nah, di sini ada website yang beralamat di duniafitness.com. Website ini adalah website yang membahas tentang hal-hal seputar fitness, kemudian seputar diet dan kesehatan di Indonesia. Nah, website ini dimanfaatkan oleh pemiliknya salah satunya untuk memasarkan produk-produk seputar fitness ataupun seputar diet dan seputar kesehatan. Nah, pendiri website ini adalah Denny Santoso. Nah, Mas Denny Santoso ini termasuk orang yang bisa kita teladani dalam hal membangun branding atau menjadikan diri kita sebagai ahli di internet. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Denny Santoso ini, cara branding yang beliau lakukan adalah seperti yang tadi saya bilang, melalui edukasi. Jadi Mas Denny ini memiliki sebuah channel di YouTube, sebuah saluran, di mana melalui channel tersebut Mas Denny ini membagikan berbagai pengetahuan seputar dunia fitness. Anda bisa buka channelnya di YouTube. Kalau Anda mau search di YouTube juga bisa dengan nama Denny Santoso. Kemudian Anda akan menjumpai banyak video yang dibuat oleh Mas Denny yang bertujuan untuk sharing, untuk edukasi seputar fitness, seputar diet, dan lain sebagainya. Seperti ini, Anda bisa lihat video-videonya. Nah, itulah contoh atau salah satu bentuk upaya untuk menjadikan diri Anda dikenal sebagai ahli di internet. Yaitu, buatlah video atau buatlah suatu karya yang menampilkan Anda membagi pengetahuan, Anda berbagi informasi kepada orang lain. Nah, jika hal ini Anda lakukan secara terus-menerus, secara konsisten, maka Anda semakin lama akan semakin dikenal sebagai ahli. Jadi, mulailah sharing, lakukan edukasi terhadap orang lain, dan bagikan pengetahuan Anda. Itu cara untuk menjadi ahli, dan cara supaya dikenal sebagai ahli. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk membangun kepercayaan itu perlu waktu. Jadi bisnis online yang kita bangun tidak hanya bisnis instan untuk 1, 2, atau 3 bulan, tetapi orientasinya kita harus jauh ke depan. Kita harus membangun sebuah bisnis online jangka panjang. Dan kalau kita mau membangun bisnis online jangka panjang, kepercayaan itu adalah modal yang sangat-sangat penting. Jadi jangan setengah-setengah deh kalau Anda menginvestasikan waktu, tenaga, atau upaya Anda. Lakukan itu untuk jangka panjang, karena memang membangun kepercayaan, membangun brand Anda itu butuh waktu dan proses yang terus berkelanjutan. Jadi kita harus konsisten dan persisten melakukan upaya-upaya branding supaya kita makin dipercaya. Kesimpulannya, kalau Anda ingin dipercaya sebagai penjual di internet, Anda harus punya reputasi yang baik, dan Anda juga harus dikenal sebagai orang yang ahli di bidang produk Anda. Bagaimana supaya ahli? Tadi sudah kita bahas, yaitu dengan memperbanyak pengetahuan Anda, memperdalam ilmu Anda, kemudian bagikan pengetahuan itu lewat media seperti video di YouTube, seperti Anda menulis artikel di blog, Anda menulis buku kalau bisa. Dan saya yakin kalau Anda mau, Anda bisa menulis sebuah buku untuk meningkatkan branding Anda sebagai ahli di bidang produk Anda. Oke, terakhir saya ingatkan kembali untuk Anda bisa memfollow saya di Twitter saya @jefferlyhelian. Kalau Anda mau bertanya seputar bisnis online atau mau
sharing atau mau bertanya seputar dunia menulis, monggo Anda bisa follow kemudian mention ke akun Twitter saya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga pembahasan singkat kita kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.